arah pengembangan besarnya itu AI for predictive maintenance. Di segitiga Bermuda di pulaunya ada kehidupan loh, ada KFC. Itu pesawat turbopropeller yang kecil. Dia itu bisa menjangkau daerah-daerah terpencil, Mas. Boeing 737 penumpangnya 737. Oh, enggak. Beda lagi. Halo warga TB, kita hari ini kedatangan oleh Mas Yanu. Silakan diperkenalkan nih Mas Yanu. Halo warga TB, perkenalkan nama saya Alfian Yanu Alfarizi, bisa dipanggil Yanu. Saya di jurusan S2 Teknik Dirgantara, itu di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, FTMD ITB. Oke, nah sebelumnya S1-nya nih Mas Yanu di mana? Jadi pendidikan saya sebelumnya itu di Diploma 4 Teknik Pesawat Udara, itu di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Itu di Tangerang. Tangerang, oke. Berarti asalnya dari Tangerang atau dari mana? Bukan, asal saya di Bekasi. Asalnya Bekasi. Mungkin kalau yang tahu Cikarang, kota industri, nah itu di situ. Cikarang atau nanti Cikarang? Oh, itu sekarang. Siap. Nah, berarti sekarang di FTMD, kenapa pengen lanjutin S2? Punya motivasi tertentu kah atau ada yang ingin dicapai? Jadi pas saya masih pendidikan dulu, pas D4, itu saya kan fokusnya itu di maintenance, Mas. Maintenance. Nah, kemudian ada dorongan sebenarnya, dorongan orang tua tuh yang terbesar. Ayo lanjut sekolah lagi, sekolah lagi. Oke, saya lanjut dan ketika saya melihat di Teknik Dirgantara ITB ini ternyata lebih luas tuh skupnya, Mas, dari maintenance atau perawatan. Jadi kalau di ITB ini ada satu kelompok ahlian yang fit lah dengan saya, cocok itu. Itu kelompok keahlian desain, operasi dan perawatan pesawat udara. Oke, desain operasi dan perawatan. Oke. Itu udah cocok tuh. Terus selain dorongan dari orang tua tadi, ada alasan lain lagi nggak? Nah, alasan selanjutnya itu kan Indonesia ini kan punya roadmap pengembangan untuk Dirgantara ya, Mas ya. Salah satunya kan ada, kalau yang di BUMN itu ada PT Dirgantara Indonesia. Dia kan sedang mengembangkan pesawat N219. N219 itu pesawat apa tuh? Nah, dia itu pesawat komuter, jadi pesawat transport yang dia bisa landing di tempat-tempat terpencil. Oke. Jadi dia itu untuk menjangkau bandara-bandara yang nggak bisa dilewatin sama pesawat-pesawat besar. Berarti pesawat baling-baling? Ya, dia pesawat baling-baling, atau kalau di penerbangan istilahnya pesawat turbopropeller. Turbopropeller. Oke. Turbopropeller. Turbopropeller dan ada juga yang lain Boeing. Nah, itu pesawat turbojet atau biasanya kita bilang kalau di sekarang sebutannya itu turbofan. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, kan kita di S2 ini kan akan melaksanakan penelitian ya. Nah, Mas Yanu sendiri nih, kira-kira rencana penelitiannya bakal ke arah mana sih? Kalau saya ini tuh tertarik dengan perawatan ya, Mas ya. Perawatan pesawat. Dan kalau dulu saya kan karena diploma 4 tuh langsung banyak terkurun praktek ya. Banyak praktek. Dan sekarang tuh saya lebih tertarik ke analisis. Jadi seperti apa sih misalnya perawatan itu dibuat dan perkembangannya seperti apa. Oke. Terus bagaimana perawatan itu dibuat dan pengembangannya seperti apa? Nah, itu tuh ada spesifik objeknya nggak sih yang dirawat? Kan macam-macam nggak sih? Perawatan kan perawatan pesawat tuh tadi. Iya kan? Terus tuh pesawat kan banyak banget tuh komponennya gitu ya. Nah, apakah ada komponen spesifik gitu yang diteliti atau secara keseluruhan? Secara keseluruhan. Jadi gini, di perawatan pesawat sendiri itu kan dibagi-bagi ya, Mas ya. Ada airframe, itu strukturnya pesawat. Oke, kayak rangka utamanya gitu. Iya, rangkanya tuh kalau kita lihat di bandara, ada fuselage tuh panjang badannya, ada sayapnya. Oke. Nah, itu airframe. Kemudian di bawah sayap tuh kalau kita lihat di bandara ada mesinnya tuh. Nah, itu sebutannya power plant-nya. Power plant. Kemudian di dalamnya lagi tuh ada sistem elektronik, apalagi yang berkembang sekarang. Nah, itu sistem avionik namanya. Avionik, oke. Nah, yang dilakukan di penelitian ini tuh maksudnya yang tadi komponen-komponen tadi itu diapain sih? Nah, jadi di yang zaman sekarang itu kan berkembang yang namanya predictive maintenance, Mas. Predictive maintenance. Jadi kalau dulu perawatan itu bisa ditentukan jamnya. Misalnya 100 jam, inspeksi 100 jam, 200 jam. Nah, kalau yang sekarang itu si pesawat itu dia bisa ngabarin ke kru kalau pesawatnya sakit. Oke. Oh, udah ada ininya ya? Udah ada sistemnya. Sistem sinyalnya atau AI? Enggak. Itu arah pengembangannya ke arah sana. Jadi
arah pengembangan besarnya itu AI for predictive maintenance. Oke. Gitu. Mungkin kayak ini ya, kalau di mobil juga kan sekarang misalkan ban kempes aja tuh udah ketahuan gitu. Iya. Ban kempes atau misalkan ada apa yang nggak benar tuh udah ada apa sih si gambarnya tuh kayak misalkan mobil ya, kayak ada ban, pintu segala macam tuh nanti kalau yang bermasalah ada warnanya merah gitu. Nah, kayak gitu juga. Itu, Mas. Iya, persis kayak gitu karena otomotif sendiri itu menerapkan apa yang sudah diterapkan di penerbangan. Iya. Mengarah ke hal yang sama ya. Gitu. Iya. Oke. Nah, mungkin bisa diceritain lebih detail lagi nggak soal predictive maintenance yang bakal diteliti nih oleh Yano? Nah, jadi predictive maintenance itu yang aku baca, dia kan ada satu masa si komponen itu tidak harus punya umur. Dia ini punya umur kan. Nah, tapi nih kita tidak bisa memprediksi secara tepat kapan dia jatuh. Jadi kapan dia rusak ya kan. Nah, jadi semua komponen itu punya waktu kapan dia rusak. Nah, itu nanti ada jamnya Mas, ada perhitungannya sendiri untuk tiap komponen. Nah, itu yang sedang dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Seperti apa penerapannya yang cocok untuk di pesawat terbang. Oke. Nah, kalau kayak gitu kan tadi misalkan predictive maintenance tuh tadi berkaitan dengan sistem informasi dan mungkin bahkan AI gitu. Nah, itu tuh kamu sampai masuk ke ranah teknologinya tersebut atau masih ke mesinnya aja? Kalau saya karena basic saya penerbangan ya Mas ya, dan saya ini kan operasional banget nih, technical. Jadi saya lebih masuknya ke arah teknisnya aja. Oke. Nah, kalau boleh tahu kenapa tertarik sama topik itu? Jadi ini kenapa saya tertarik ya? Kenapa saya tertarik itu karena linear dengan apa yang telah saya pelajari Mas. Jadi dulu saya itu belajar di kelas, di hanggar perawatan pesawat udara. Kemudian saya juga melaksanakan on the job training. Nah, di situ tuh saya membantu mekanik itu untuk memperbaiki pesawat. Nah, waktu itu saya di Surabaya. Nah, di situ tuh udah ada tuh checklistnya seperti apa kan. Nah, kemudian saya lihat lagi perkembangannya seperti apa yang sekarang kan. Ternyata predictive maintenance itu sudah dikembangkan kombinasikan dengan AI itu. Nah, jadi sebagai pemuda ya jangan mau ketinggalan dengan teknologi seperti itu. Walaupun basic saya bukan di teknologinya mungkin ya, atau di sistem informasinya, tapi saya tetap harus mengikuti itu Mas. Iya benar sih. Sekarang apapun udah mengarah ke sana ya gitu. Oke. Nah, itu kan tadi terkait topik ini. Nah, kalau secara keseluruhan nih kan tadi D4-nya tuh juga soal dirgantara juga ya? Iya. Nah, berarti kan dari SMA tuh udah punya ketertarikan nih dengan perdirgantaraan mungkin. Nah, kenapa dari awal tuh tertarik sama hal dirgantara? Jadi dulu pandangan saya Mas ketika SMA itu, saya itu suka ngoprek laptop gitu kan. Saya suka editing video juga gitu kan. Oh, ini bisa dipelajari sendiri gitu. Saya suka kemudian tentang internet gitu kan. Tapi ada satu yang nggak bisa saya pelajari nih Mas. Saya nggak bisa nih nemu sumbernya secara tepat tuh di mana. Ya salah satunya saya harus kuliah di jurusan ini gitu karena saya suka dengan pesawat. Yang kedua memang ini tidak umum Mas ilmunya didapatkan. Jadi makanya motivasi saya saya harus kejar nih ilmu penerbangan ini. Oke. Berarti punya ketertarikan di satu hal yang nggak bisa pelajari oleh siapapun, maksudnya dalam artian kalau misalkan nih kita pengen belajar mesin motor, mesin mobil kita bisa oprek-oprek sendiri. Tapi kalau mesin pesawat kan kita harus beli pesawatnya kali ya kan nggak bisa gitu. Nggak bisa itu. Akhirnya memutuskan untuk kuliah di Dirgantara biar bisa mempelajari nih tentang mekanika pesawat gitu. Pokoknya semua tentang penerbangan. Semua tentang penerbangan. Oke, menarik. Ada nggak sih fun fact terkait Dirgantara yang mungkin banyak orang nggak tahu gitu? Oke. Jadi ada fun fact sedikit nih. Banyak aplikasi yang ada di alam itu diterapkan di pesawat udara. Mungkin kalau yang umum kita lihat orang bikin pesawat inspirasinya dari burung kan, dari terbang gitu. Tapi ada lagi hewan kecil itu yang punya yang bisa menginspirasi proses desain pesawat udara. Itu lebah Mas. Lebah. Gimana tuh lebah? Lebah itu kan dia punya sarang bentuk heksagonal. Heksagonal kan. Itu sebutannya honeycomb. Nah, honeycomb ini tuh dipakai di pesawat udara sebagai inti dari campuran komposit Mas, lapisan komposit. Karena struktur heksagonal ini setelah diteliti tuh
secara struktur ya Mas. Secara struktur itu dia kuat. Ketika dikombinasikan dengan komposit, itu bahannya menjadi ringan dan kuat. Komposit itu apa sih? Komposit itu jadi bahan-bahan yang dicampurkan untuk menciptakan bahan baru. Oke. Jadi kalau di pesawat misalnya ada carbon fiber gitu kan, dicampur resin, terus kan dia jadi plat keras gitu kan. Benar. Nah, ketika dicampurkan dengan honeycomb, ditumpuk tuh jadi kayak hamburger. Nah, dia itu menciptakan suatu struktur yang kuat, Mas. Tapi ringan. Nah, si honeycomb-nya ini maksudnya imitasi kan? Imitasi. Jadi kita bisa buat dari bentuk apapun. Yang dengan menggunakan struktur heksagonal tadi. Iya. Oke. Nah, ini Bu Ira mau nanya, boleh dijawab. Sebelum lanjut S2 pernah ada pengalaman kerja? Jadi ketika sebelum lanjut itu pengalaman saya tuh di on job training. Itu saya di fasilitas perawatan pesawat di Surabaya. Dan itu dekat Bandara Juanda. Ngapain aja tuh selama kerja di situ? Jadi di situ saya belajar nih Mas. Saya keliling kan. Ada fasilitas land maintenance-nya Mas. Di hanggar tuh floor, bagaimana dari pesawat masuk sampai dia keluar lagi. Oke. Jadi ya sama seperti ini motor. Masuk bengkel, keluar. Nah, itu seperti itu. Jadi pesawatnya masuk, terus dicek. Oh, ini yang perlu diperbaiki apa aja. Kemudian dibuat jadwalnya, maintenance task-nya, kemudian dicek nih, oh barang ini bisa diganti. Oh, barang ini harus masuk ke engine shop atau ke propeller shop seperti itu. Berarti dicek satu-satu manual gitu ya? Atau itu, ada ininya, notifikasi ini udah rusak, ini udah apa gitu nggak? Oke, jadi di pesawat udara sendiri itu kan ada yang namanya laik udara Mas. Jadi udara. Jadi pesawat itu ketika dinyatakan untuk siap terbang, itu ini pesawat laik udara seperti itu. Nah, ini tuh menjadi tanggung jawab dari operator penerbangan atau biasa kita kenal maskapai kan. Nah, itu nanti maskapai yang ngasih pekerjaannya nih. Aku mau masukin bengkel nih. Ada kendalanya ini. Cuman nanti dari bengkel sendiri itu akan mengecek lagi. Ini ada tambahan, ternyata ada yang rusak seperti ini. Layak itu berarti layak ya maksudnya? Layak KBBI. Nah, berarti kayak ini ya, kayak F1 gitu kalau mobil udah berapa kali lap kan dia masuk ke bengkel terus keluar lagi kayak gitu semacam itu. Jadi kayak dia udah berapa kali terbang terus masuk ke bengkel untuk dicek layak terbang lagi atau enggak gitu ya. Nah, kalau di F1 itu kan namanya pit stop ya. Masuk pit stop dia terbang lagi. Masuk pit stop balapan lagi kan. Nah, kalau itu cukup di bandara. Jadi nggak harus masuk bengkel. Oh, jadi dia parkir aja udah bisa di situ. Iya, parkir terus ada mekanik juga yang ngecek di bandaranya. Nah, itu namanya line maintenance. Nah, dia ngecek tuh langsung di bandaranya. Oh, ada kendalanya ini. Itu biasanya yang ringan-ringan. Tapi kalau udah berat, dia langsung masuk ke hanggarnya itu, ke bengkel pesawat udara. Berarti kalau misalkan ternyata dicek, wah ini ternyata nggak layak terbang karena beberapa masalah, akhirnya dipindahin baru ke hanggar. Kalau nggak ada itu langsung terbang lagi aja. Iya. Jadi itu adalah 11 menit paling krusial dalam suatu penerbangan gitu. Itu apa maksudnya gimana? Jadi ini Mas. Nah, itu fase-fase krusial Mas. Jadi pesawat itu ketika terbang, kan dia terbang nih dari bawah gitu kan. Yang critical elevation tadi, pas dia take off, dia itu harus masuk ke jalur yang ditentukan ketinggiannya. Ini kan dia komunikasi nih sama ATC. Nah, sambil ditarik itu, sambil naik ke atas, dia posisi ini ke atas nih. Jadi enggak level kalau menukik gitu ya. Iya, dia menukik ke atas. Nah, kemudian sambil di situ ada sistem-sistem yang harus diatur gitu. Misalnya naikin landing gear gitu kan. Seperti itu. Nah, itu memang fase-fase kritis karena ketika terbang itu kan take off full power Mas. Semua itu bekerja secara full gitu kan. Nah, ketika sudah level, nah itu udah tenang Mas. Jadi fase cruise itu namanya. Kemudian ketika landing. Nah, landing ini lebih krusial lagi dari take off. Kenapa? Ketika take off itu udah kita ke atas kan. Tapi ketika landing ini banyak gangguannya juga. Ada angin. Bisa side wind, headwind atau ya dari pinggir lah gitu. Anginnya. Ketika dia mau landing nih, dia harus ngepasin sama landasan. Seperti itu. Jadi ketika sudah landas, itu juga diusahakan sesuai dengan prosedurnya seperti itu. Jadi setiap maskapai itu semua punya prosedur terkait take off dan landingnya itu. Berarti kalau misalkan dia merasa kayak wah ini nggak pas nih, misalkan terlalu maju kah atau terlalu mundur,
Kalau terlalu mundur nggak apa-apa kali ya, dia bisa tinggal maju. Nah, ketika kondisi itu tidak memungkinkan, si pilot tuh berhak untuk terbang lagi. Oke. Makanya kalau misalkan kita mau landing terus cuaca lagi buruk tuh kadang juga ini ya, pesawatnya muter-muter dulu. Ya, nah itu sebutannya holding mas. Holding. Jadi dia muter dulu sampai menunggu arahan dari ATC. Kemudian ketika ATC sudah clear, baru dia landing. Seperti itu. Segitiga Bermuda ada kaitannya sama kecelakaan pesawat? Di segitiga Bermuda di pulaunya ada kehidupan loh, ada KFC. Nah, itu mitos yang berkembang sih ya mas ya. Katanya ada di situ magnet dan apa segala macam. Tapi kalau menurut saya itu mungkin fenomena alam ya mas, yang masih belum bisa ditelusuri oleh manusia gitu. Karena kan ilmu pengetahuan itu luas. Kita sebagai manusia juga harus belajar terus untuk mencapai ke situ. Mungkin ini ada yang tertarik nih meneliti di segitiga Bermuda tuh ada apa sih? Nah itu yang perlu kita tahu. Nah itu mas, dihindari karena ada ini mas, karena terlalu banyak kecelakaan itu, jadi lebih baik kita hindari. Karena kan kita kan masih misterius tuh, tapi kenapa? Satu masih misterius satu. Yang kedua kita kan mengutamakan keselamatan, jadi lebih baik kita pilih jalur yang benar-benar aman aja. Oke. Nah ada satu bukan kecelakaan sih, lebih kayak kendala gitu ya, yang aku pernah lihat di TikTok kalau nggak salah. Jadi ada pesawat yang dari dia take off sampai landing tuh AC-nya nggak nyala. Oh iya. Tahu nggak? Iya tahu. Terus itu berpengaruh sama oksigennya apa segala macam. Itu gimana tuh? Bisa Oke, saya sempat mengikuti itu beritanya kan. Cuman karena karena masih belum keluar nih reportnya, aku juga memantau nih kan. Aku menghindari untuk berasumsi itu mas. Biar nggak salah informasi. Iya. Walaupun secara teknikal mungkin aku mengerti. Oh ini dari pilotnya ini bisa terbang, yang penting kan selamat. Ya. Nah, aku berpatokan pada prinsip itu. Si pilot ini walaupun ada kendala seperti itu, dia tetap memprioritaskan keselamatan dari penumpang. Okay. Jadi kalau untuk informasi itu nanti tunggu dari reportnya. Tunggu reportnya. Ini kan berarti kan kamu udah belajar pesawat, tentang penerbangan tuh udah lama lah ya, udah dari bertahun-tahun gitu ya. Nah, punya nggak sebutannya apa sih secara umum aircraft? Pesawatnya sendiri. Sesuatu yang bisa terbang, kendaraan yang bisa terbang, kayak Aircraft. helikopter, aircraft kan? Aircraft favoritmu punya nggak? Oh jelas. Apa? Kalau dari saya sendiri ada kategorinya, ada fixed wing, ada rotary wing gitu kan. Karena ya aku sempat training dua itu di pesawat sayap tetap dan sayap putar. Kalau di sayap tetap bener ya, fixed wing itu yang bisa kita lihat. Saya senang pesawat ini mas, yang kecil-kecil kayak model N219 itu. Nah, N219 tuh yang kayak gimana ya? Apa jet pribadi? Bukan, dia itu pesawat turbopropeller yang kecil. Dia itu bisa menjangkau daerah-daerah terpencil mas. Baling-baling, pesawat baling-baling yang kecil ya. Yang besar itu ada lagi kayak sebutannya Airbus. Saya lupa apa. Dia itu saya lihat videonya, dia bisa landing di tanah. Kalau pesawat jet itu ada Boeing 777. Nah dia itu bisa terbang jauh dengan 2 engine, dan itu pengembangan aerodinamikanya itu bagus banget mas. Makanya saya ini banyak aplikasi engineering di sini. Tadi yang pertama apa yang air propeller tapi turbopropeller itu pesawat kecil. Salah satunya serinya 219. 219 tuh dia keunggulannya apa? Maksudnya kenapa yang kamu suka, berarti beda dengan yang lain gitu kan? Nah, kenapa yang itu lebih disukai? Kenapa ini saya lebih suka ya? Karena satu, dia itu bisa memenuhi kebutuhan mas. Jadi standarnya pesawat itu kan berawal dari kebutuhan mas. Nah ketika ada daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh darat, dan dia juga landasannya itu tidak besar, kapasitas bandaranya, dan dia bisa masuk ke situ mas. Jadi yang penting dia misalkan punya lahan kosong gitu, yang bukan bandara gitu, bisa juga atau enggak? Itu banyak mas di daerah timur yang seperti itu. Jadi lahan-lahan kosong gitu kan dijadiin landasan. Jadi tanah-tanah keras aja, dia bisa landing di situ. Nah, oke. Itu tuh yang kapasitasnya kayak 4 orang gitu bukan? Oh enggak. Ya, ini aku dapat info juga. N219 itu kan N219. Yang aku dapat infonya itu N2. 2 itu 2 mesin. 19 itu
19 penumpang. Oh iya, berarti kalau Boeing 737 penumpangnya 737? Oh enggak, beda lagi atau itu beda. mesti Itu manufaktur punya filosofi masing-masing. Oke. Oh, 19 penumpang ya. Oke, menarik. Oke. Jadi kalau di sini kan aeronautika ya kan. Aeronautika itu dia lebih luas lagi. Jadi kayak ini bumi. Nah, kalau penerbangannya itu kan aviasi itu di lingkup bumi aja kan. Yeah. Kalau sampai astronautika itu lebih luas lagi. Jadi ada satelit dan yang lain-lain. Yang di Marvel kayak yang di DC gitu, pesawat luar angkasa gitu. Kalau kita lihat misalnya dari satu sistem aja, dari sistem pembakarannya, dari power plant-nya, itu masih possible dibuat seperti itu. Cuman mungkin itu kan dia bikin film juga nggak asal bikin kan, dia kan pasti ada beberapa ahli yang terlibat di situ. Dan kalau secara garis besar itu saya lihat itu masih possible dibuat oleh manusia. Cuman apakah teknologinya sampai ke situ untuk saat ini? Itu yang perlu kita ketahui. Dunia penerbangan di Indonesia itu kayak gimana sih sekarang kondisinya? Nah, jadi saat ini ya Mas. Jadi kita ini kan habis melewati masa pandemi Covid kan. Dan di situ terdapat banyak pembatasan mengenai pergerakan orang kan. Dan itu yang terkena itu bukan hanya dari segi ekonomi untuk pariwisata misalnya yang banyak, tapi di penerbangan itu secara khusus itu sangat berdampak sekali Mas. Banyak pesawat yang tiba-tiba grounded. Kalau kita lihat di situs contohnya Flight Radar ya, itu sangat sedikit Mas yang beroperasi seperti itu, dan hanya misi-misi khusus Mas. Kalau di Indonesia sendiri kan waktu itu ada yang bawa vaksin. Nah, setelah pandemi Covid ini selesai, ini sekarang udah sedang fase masa transisi menuju keadaan sebelum Covid. Jadi saat ini mulai berubah lah Mas. Gitu. Kalau grounded yang tadi dibilang tuh maksudnya pesawatnya yang jadi tidak layak terbang atau maskapainya jadi tutup? Oh, kalau grounded itu pesawat ya udah Mas, dia nggak terbang. Nggak terbang aja. Jadi di darat. Tapi masih layak terbang kalau misalkan suatu saat dibutuhkan. Iya. Dan itu tetap Mas, ketika mau terbang kita semua harus ngecek lagi. Sebenarnya kenapa sih dulu Habibie itu ide-idenya, inovasinya itu kayak kesannya kayak kurang diterima sama pemerintah Indonesia? Jadi malah kalau yang aku ketahui ya Mas ya, sepengetahuanku, itu Habibie itu disupport oleh negara Mas. Buktinya dia dari Jerman, panggil pulang, kemudian mendapat arahan itu untuk membangun industri penerbangan Mas. Salah satunya mungkin yang paling kita lihat itu yang di rakyat Indonesia itu paling terdengar ya, N250 itu kan. Nah, itu bukan tidak diperhatikan Mas. Jadi ketika pengembangan itu tuh mulai ada krisis. Nah, jadi di krisis itu ada satu Indonesia waktu itu krisis moneter terus mendapat pembiayaan gitu kan. Nah, itu tidak boleh untuk ke penerbangannya. Jadi pengembangan ini tuh berhenti. Karena kondisi tertentu gitu. Iya, karena dari kebijakan itu jadi tidak dilanjutkan lagi pengembangan. Itu berhentinya tahun 97-98? Kan pertama terbang itu jadi itu 95 ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah dengar 95, kemudian kan krisis itu di 97, 98 kan, 98, 99. Nah, udah tuh semenjak itu mulai. Jadi Presiden Habibie yang saya dengar itu dia itu kan teknokrat ya Mas. Dalam satu wawancara tuh ada kata-kata yang membekas. Ini dia mengibaratkan negara ini seperti sedang landing. Seperti mau jatuh. Okay. Seperti mau jatuh. Nah, Habibie ketika menjadi presiden itu dia bagaimana menyelamatkan semua rakyat Indonesia. Ada salah satu syaratnya kan pembiayaan terkait itu, pengembangan terkait pesawat itu tidak boleh dilanjutkan kan. Ya udah, dia daripada mengorbankan masyarakat. Lebih baik pengembangan itu dihentikan tapi rakyat itu bisa kembali hidup normal seperti itu Mas. Jadi udah sampai sini nih Habibie langsung dinaikin lagi, recovery lagi lah ya. Jadi yang saya salut tuh dari beliau ini seorang teknokrat yang sangat ahli lah kalau di bidang fisika dan engineering, tapi dia itu punya sense of humanity-nya itu Mas. Iya. Dan dia banyak memikirkan kesejahteraan rakyat.
Oke, kalau gitu, nah ini kan berarti kan kita nih sebagai OR di LPDP ya, akan ada rencana kontribusi nih atau mengabdi pasca studi. Untuk Mas Yano sendiri nih punya rencana apa nih kira-kira? Oke, kalau yang secara spesifik yang pernah saya tuangkan di LPDP itu, saya ingin membantu pengembangan di pabrik pesawat udara yang ada di Indonesia. Oke. Nah, itu secara spesifik. Tapi secara umum, saya ingin bisa berkontribusi di khususnya di bagian perawatan pesawat, Mas. Jadi misalnya entah di airlines-nya, entah di bengkelnya, seperti itu. Oke. Nah, tadi ada spesifik ini nggak, karir atau apa yang pengen dicapai setelah kuliah ini? Oke, karir secara spesifik ya, Mas ya. Jadi kan saya ini ada bekal, Mas. Waktu dari dulu itu kan ada license terkait maintenance kan. Iya. Nah, ini tuh menjadi modal saya. Jadi modalnya ini menjadi motivasi saya juga. Oh, perawatan pesawat tuh bukan hanya soal memegang langsung gitu loh, tapi bagaimana mengkoordinasikan pesawat-pesawat ini agar semuanya bisa terbang untuk bisa melayani permintaan dari rakyat Indonesia seperti itu. Kalau gitu ada yang mau disampaikan lagi nggak nih terkait tentang Dirgantara sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya? Oke, mungkin yang mau disampaikan ya. Apa ya? Fun fact lagi kah atau apa? Atau apa? Cukup sih mungkin saya teman-teman kalau yang mau terbang atau mungkin dulu ada ya ketakutan skeptis takut nih naik pesawat karena jangan berita takut. Kecelakannya kan? heboh banget. Oke, Terlalu jangan takut ya. Nah itu jangan takut, pokoknya pesawat udara itu aman, penerbangan itu aman. Kendaraan paling safety ya daripada motor, mobil. Iya, karena ya saya pelajari ya, Mas ya. Yeah. Sistem keamanannya itu banyak, Mas. Jadi satu komponen bisa berapa sistem sebagai backupnya. Oke, kalau gitu. Nah, kita lanjut nih ke sesi selanjutnya. Jadi Mas Yano ini adalah ketua makrab ya, ketua panitia makrab. Iya. Ketua panitia makrab Kelurahan 10 LPDP ITB yang kemarin dilaksanain di Cigadung. Villa apa namanya? Villa Imah Tentrem. Imah Tentrem. Nah, boleh diceritain nggak nih gimana sih pengalamannya dari panitia keseluruhan, mungkin bisa mewakili yang lain-lain juga, pengalaman yang ngurus makrab tuh gimana? Oke, ini sebenarnya terlaksananya ini tidak lepas dari bantuan rekan-rekan saya di Semangat Mengembangkan. Oke. Jadi kan nama divisinya ini Semangat Mengembangkan kan. Semangat Mengembangkan tuh adalah divisi yang memiliki tugas untuk mengembangkan minat dan bakat terkait dari award di LPDP. Okay. Nah, salah satunya ini ada makrab. Nah, di sini yang saya rasakan ya, Mas ya. Di sini saya belajar bagaimana memanage sebuah acara. Kemudian secara visioner, bukan secara visioner, gimana sih bahasanya tuh? Jadi kita harus melihat ke depan seperti itu. Kita akan melewati apa yang akan menjadi tantangan kita kan. Nah, salah satu yang menjadi highlight saya waktu itu, acara makrab ini diselenggarakan setelah UTS, pekan UTS. Nah, itu kan. Nah, itu saya bagaimana caranya mengkoordinasikan panitianya saat UTS. Iya, seperti itu, Mas. Oke. Nah, itu gimana tuh yang dirasakan? Wah, itu memang harus strategi sih ya, Mas ya. Dan saya fun fact juga nih di sini. Jadi saya menerapkan apa yang saya pelajari di kuliah. Oke. Saat ini saya ada kuliah manajemen kan. Iya. Nah, ini saya terapkan, Mas. Saya coba terapkan. Oh, jadi timeline-nya seperti ini saya atur. Kapan ada UTS. Jadi kapan harus koordinasi, kapan harus teman-teman libur untuk fokus belajar. Karena kan fokus kita di sini belajar ya, Mas ya. Dan lulus gitu. Nah, itu menjadi utama, dan jadi untuk makrab ini bisa mungkin itu secara skala prioritas masih di bawahnya UTS, Mas. Oke, siap. Nah, tapi dari yang kemarin terselenggarakan tuh ya, menurut Mas Yano sendiri sebagai ketua panitia nih, sesuai harapan nggak sih? Oh, jadi tolak ukur saya, Mas ya. Sebuah acara itu berhasil pertama ketika terlaksana. Oke. Iya kan? Kita terlaksana, semua aman, nggak ada kendala, teman-teman juga kembali ke
kampus dengan selamat dan tenang lah pokoknya. Ya itu apa yang di penerbangan saya terapin lagi mas. Semua berjalan aman. Safety mas. Oke. Tapi seru banget sih kemarin villanya, wah gokil sih. Layoutnya tuh kayak labirin tapi keren gitu. Kayak kita tuh naiknya ke tangga spiral ada 3 lantai. Terus tuh estetik banget lah pokoknya. Nah terus tuh ya acaranya juga seru-seru sih dari panitianya, dari acara itu kayak ada joget-joget. Itu dari ini mas. Jadi kalau semua awardee yang ini nih yang sedang menonton ya atau warga TB sekalian nonton. Jadi ada seksi acara. Ada 3 orang. Aku sebutin ada Mbak Dian, ada Mbak Yola yang pernah di sini juga. Terus ada Mbak Novi. Nah, mereka ini acaranya itu tidak diberitahukan ke yang lain. Jadi kalaupun saya nih sebagai ketua pun dikasih tahu hanya sebatas nanti bakal ada ini. Bakal ada ini mas, ada ini. Jadi benar-benar surprise banget mas. Saya sendiri tuh sebagai ketua ya mas ya. Ketika acara berjalan kemarin itu saya takjub banget mas. Ini acaranya keren sih. Hebat. Kemarin ramai banget lah ya. Iya. Aku ikut joget-joget. Oke, meriah sih. Meriah. Ya, malamnya juga bakar-bakarnya seru, kayak ya bakar-bakar sambil nyanyi, main kartu dan lain-lain. Ya pokoknya mantap lah. Jadi supaya kita ini tidak hanya belajar di sini, Mas. Jadi kita ini kan sebagai awardee ini kan seperti punya keluarga tersendiri, Mas. Nah, itu supaya kita mengenal di event makrab ini tuh menjadi ajang mas atau wadah untuk mereka saling mengenal. Ya benar. Apalagi kan kita beda-beda fakultas gitu kan. Jadi mungkin nggak semuanya sering ketemu. Padahal networking itu penting banget ya. Apalagi antar bidang gitu kan. Sekarang zamannya udah kolaboratif banget gitu. Kita nggak bisa sendirian terus. Jadi penting banget ya kita kenal satu sama lain gitu ya. Oke. Nah selain itu juga makrab di tempat yang fancy itu pasti tentunya ada bantuan dari dana uang kas juga ya benar betul. Nah jadi buat teman-teman awardee LPDP ITB terutama kita semua kan punya kewajiban ya untuk iuran bayar uang kas. Nah jangan sampai iuran kita tadi itu kita nggak nerima manfaatnya gitu. Nah gimana biar kita bisa nerima manfaatnya? Ikuti semua event-event yang sudah dicanangkan oleh Kelurahan 10 LPDP. Nah, selain makrab tadi tuh, ada event apa lagi sih? Oke, jadi di Semangat Mengembangkan sendiri itu kan fokusnya di minat dan bakat ya. Kalau saya sendiri tuh salah satunya fokusnya di olahraga. Nah, mungkin dari teman-teman kan pernah bayar uang kas. Jadi di sini ada bola voli. Jadi nanti teman-teman dari warga TB sekalian silakan datang. Kita biasanya nih ada main volley tuh di hari Sabtu. Jadi dana uang kas ini kita gunakan untuk membelikan net, bola volley. Sini masuk dong, in frame. Oh, semuanya. Mana? Oh, semuanya. Tolong. Ini apa nih? Net. Net. Ini ada net juga. Ini net tuh apa? Berarti kita sewa atau beli? Kita beli. Oh, ini uang kas kalian kesini nih. Kalau nggak main volley sayang. Terus ada lagi nggak? Oke. Atau itu aja? Ini yang saya bawa ya, ada bola voli dan net. Dan ada lagi di olahraga lain, futsal. Itu ada juga subsidi ke futsal. Kemudian badminton. Wah, kalau badminton ini ada subsidinya juga, Mas. Karena kan member nih, Mas. Member. Bener. Jadi badminton ini kan member per bulan. Nah, itu jadi emang menjadi wadah, Mas, untuk awardee gabung di situ, kita saling mengenal. Selain dari makrab juga, kita gabung di situ, refreshing. Terus juga positif mas, olahraga, menyehatkan tubuh. Berarti tadi tuh membership tuh berarti maksudnya kita tinggal datang aja atau tetap ada bayar cuma lebih murah? Itu kalau yang pernah saya ikutin ya mas ya, karena kan saya fokusnya ikut di volley kan. Yang pernah saya ikutin di badminton tuh ada tapi tidak sebesar itu mas. Ya daripada mungkin kalau di teman-teman di jurusan kan biasanya ada juga yang ngadain ya. Nah, kalau misalkan ternyata di sana lebih mahal ya di sini aja. Gitu. Kita ada subsidinya. Gitu. Dan itu tiap minggu, tiap hari Minggu. Tiap hari Minggu. Silakan warga TB, ayo ikut. Di Sabtu kita ada volley, di hari Minggu kita ada badminton. Nah, dan kalau nggak salah tuh kita bisa banget ya nge-request mau adain apa gitu. Kayak misalkan mau ada basket, kemarin tuh sempat diobrolin kalau nggak salah ya, mau bikin ada basket juga dan lain-lain gitu. Nah, selain untuk kegiatan yang tadi itu,
kalau misalkan teman-teman warga TB pengen jadi bintang tamu di podcast, bisa dapat konsumsi juga nih dari uang kas. Nih, tuh. Lumayan. Jadi kalau misalkan kalian kesini cerita-cerita, ya lumayan lah dapat cemilan. Bisa sharing-sharing di sini ya Mas ya. Bisa sharing-sharing banyak gitu. Nah ya ini dari uang kas kelurahan. Di sini kita pokoknya sangat mewadahi lah ya untuk teman-teman warga TB. Kita di sini berkomunitas, banyak banget kegiatannya, dari olahraga, berbagi cerita dan macam-macam lainnya. Jadi jangan dilewatkan lah ya. Sebisa mungkin kita aktif berkomunitas. Nah paling gitu aja untuk sesi senior kali ini. Ada yang mau disampaikan lagi? Teman-teman jangan lupa kita harus terus belajar dan lulus dari sini. Siap, fokus belajar. Oke. Fokus belajar. Don't forget to like, subscribe, and comment. Dadah. Dadah.